Pak. Pagi. Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan meneruskan kuliah kemarin ya. Kita udah bahas tentang konsep biologi sel yang waktu minggu lalu kita fokus ke prokariota dan archaea, bahwa mereka sebenarnya sama-sama prokariota ya, tapi archaea itu mempunyai ciri-ciri spesifik yang sebenarnya mendekati eukariota ya. Makanya pada pohon filogeny itu archaea ditaruh di antara eubacteria sama eukariota. Oke, terus sebenarnya archaea itu hidup di lingkungan yang sebenarnya kita nggak familiar ya. Ya, di lingkungan yang ekstrem panas, kemudian kadar garam yang tinggi, dan juga mungkin kadar metan yang tinggi juga ya. Jadi sebenarnya untuk archaea kita nggak begitu, habitat mereka nggak akrab dengan kita ya. Baik, sekarang di kuliah ini sebenarnya kita lebih fokus ke eukariota, dan juga nanti ada sedikit uh, virus ya, karena virus ini walaupun mempunyai materi genetik, tapi sebenarnya nggak bisa digolongkan, makanya nggak Ada. tree of life ya, karena virus itu obligat parasit ya, dia nggak bisa secara independen hidup ya, jadi harus numpang ke host lain ya, atau ke sel lain. Baik, saya izin. Kuliah untuk hari ini cuma 1 jam kan ya? Kalau nggak Benar salah. Bapak, cuma 1 jam. Baik, baik. Oke, basic concept of cell biology, eukaryote and virus ya. Oke, seperti yang terlihat di gambar ini, ciri khas dari sel eukariota yaitu mempunyai banyak kompartemen ya, mempunyai banyak kompartemen yang disebut organel, dan masing-masing organel itu sebenarnya dilingkupi oleh membrannya sendiri-sendiri. Kemarin kita sudah bahas juga tentang membran biologi ya, bahwa membran biologi itu kalau di sel eukariota nggak hanya di sebelah luar dari sel, tapi pada kompartemen-kompartemen atau organel-organel di sel eukariota itu mempunyai membran sendiri-sendiri. Membran itu akan bermanfaat atau berfungsi untuk membatasi dengan lingkungan ekstraseluler, dan juga mempertahankan kespesifikan dari masing-masing organel tersebut. Karena kalau di sel eukariota, masing-masing organel itu mempunyai fungsi yang spesifiknya. Contohnya, misalnya organel nukleus misalnya, enzim-enzim yang ada di nukleus yang nggak akan ada di sitosol, jadi hanya ada di nukleus. Misalnya enzim yang diperlukan untuk replikasi DNA, misalnya DNA replikasi DNA polimerase misalnya, terus ada enzim yang diperlukan untuk mentranskripsi DNA polimerase, itu hanya ada di nukleus. Terus kemudian enzim-enzim yang diperlukan untuk reaksi oksidasi dan reduksi ya hanya ada di mitokondria. Jadi membran itu akan mempertahankan kespesifikan dari masing-masing organel. Dan seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, bahwa walaupun struktur umum dari membran biologi itu similar ya, selalu lipid bilayer, tapi kan
Kemarin juga kita udah bahas bahwa mungkin komposisinya beda ya untuk masing-masing organel karena mereka juga mempunyai fungsi yang spesifik sendiri-sendiri. Baik, the origin of eukaryotic cell eh, menurut eh, geological clock kemarin ya, eh, jam biologi itu. Jadi menurut rekor fosil yang ditemukan itu, prokaryotic cell itu arose before eukaryotic cell. Jadi prokaryotic cell muncul dulu, baru kemudian eukaryotic cell. Itu disupport oleh eh, apa bukti bahwa eh, prokaryotic cell itu ditemukan di bebatuan ya, approximately 2,7 miliar tahun. Jadi rekornya itu ya. Jadi 2,7 billion years, umur segitu itu 1 billion before any evidence of eukaryotic. Jadi uh, uh, sel prokaryotik itu ditemukan umurnya 2,7 miliar tahun, uh, umur dari sel prokaryotik. Dan itu 1 miliar lebih tua daripada evidence yang pernah ditemukan untuk sel eukariota. Jadi prokariota muncul duluan, baru kemudian sel eukariota. Oke, terus kemudian uh, bukti atau support yang kedua bahwa prokaryotic cell itu give rise to eukaryotic cell. Jadi pro and eukaryotic share many complex traits. Jadi karena mereka masih share the same many complex traits, mereka nggak mungkin berevolusi secara independen. Jadi uh, karena banyak gen yang masih conserve misalnya proses transkripsi dan translasi itu kan serupa ya antara prokaryotik sama eukaryotik itu serupa bahwa untuk menghasilkan protein itu DNA harus ditranskripsi dulu menjadi RNA, kemudian RNA akan ditranslasi menjadi protein. Itu mulai dari E. coli, E. coli yang uh, mewakili prokariota, sampai ke human, mewakili eukariota yang paling kompleks ya. Itu sama mekanismenya, walaupun protein-protein yang terlibat mungkin berbeda ya. Tapi mekanismenya sama, bahwa DNA ditranskripsi menjadi RNA, RNA ditranslasi menjadi protein, terus untuk berkembang biak misalnya sel itu harus menggandakan dulu materi genetiknya dalam proses replikasi DNA. Itu sama juga mulai dari sel bakteri eukariota, dari E. coli misalnya bakteri E. coli sampai human. Itu mekanismenya sama. Kemudian banyak juga eh, proses-proses yang similar ya, misalnya proses sintesis ATP, glikolisis, proses apoptosis itu eh, memakai mekanisme yang serupa ya antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Jadi kan ada gen yang masih conserve, ada protein yang masih conserve, terus banyak mekanisme atau metabolisme di sel itu masih sama. Itu terus uh, eukaryotik itu nggak mungkin independen dari prokaryotik. Jadi pasti prokaryotik itu terus berevolusi menjadi sel eukaryotik. Karena ada bukti-bukti tadi ya, masih ada proses-proses yang sama gitu. Oke, pada tahun dan ini khusus untuk sel eukaryotik ini pada tahun 1970 itu ada
ilmuwan dari Boston University yang eh, mengemukakan teori endosimbion khusus untuk sel eukariota ya. Eh, ini sebenarnya teori ini untuk menjelaskan kenapa di sel eukariota itu ada dua entitas materi genetik yang berbeda. Kan ada yang di nukleus, sementara di mitokondria sendiri ada DNA-nya juga. Dan eh, struktur dari DNA yang ada di nukleus sama yang di DNA itu berbeda, berbeda. Jadi teori ini ingin menjelaskan sebenarnya dulu eh, prokariotik muncul duluan, terus kemudian sel dalam rangka adaptasi, sel eukariota ini bersimbiosis, bersimbiosis dengan prokariota tadi dengan cara endosimbion. Maksudnya endosimbion itu kayak ditelan gitu di engulf gitu. Terus eh, makanya sampai sekarang sel eukariota itu mempunyai dua entitas materi genetik yang berbeda. Kalau di nukleus itu DNA-nya linear ya, bisa dibilang linear. Sedangkan di mitokondria itu struktur DNA-nya sirkuler, mirip yang ada di bakteri, mirip yang ada di bakteri. Dan sebenarnya di mitokondria sendiri itu mempunyai uh, equipment atau mempunyai perangkat yang bisa digunakan untuk mentranskripsi sendiri dan mentranslasikan sendiri materi genetik yang ada di mitokondria. Berarti sebenarnya mitokondria itu bisa dikatakan bisa mempunyai kode genetik sendiri dan bisa menghasilkan protein sendiri. Seperti seperti ada makhluk hidup lain ada di dalam sel eukariota. Oke, itu menurut Lynn Margulis ini. Eh, jadi sebenarnya dulu ada simbiosis mutualisme ya, ada endosimbiosis di mana sel eukariota itu endositos sel prokariotik. Ini didasarkan pada ini ya. Jadi modern eukaryotic cell evolve from symbiosis. Karena di mitokondria itu, karena di mitokondria itu uh, ukuran mitokondria itu similar in size to small bacteria. Ukurannya sama dengan bakteria. Kemudian mereka mempunyai genom dalam bentuk sirkuler, DNA-nya sirkuler ya. Berarti itu kan menyerupai yang ada di bakteri ya. Kalau di eukariota kan yang di nukleus nggak sirkuler, linear gitu. Mereka mitokondria itu mempunyai ribosom sendiri dan mempunyai transfer RNA sendiri. Oke, terus dari fakta-fakta ini, dari fenomena-fenomena ini, eh, dihipotesiskan bahwa mitokondria yang ada di sel eukariota itu berasal dari free living oxygen metabolizing bacteria yang dulu tuh di engulf, yang dulu itu di engulf oleh ancestral eukaryotic cell. Maksudnya ancestral eukaryotic cell itu adalah sel eukaryotik yang awal ya, paling awal. Itu dulu bersimbiosis dengan free living oxygen metabolizing atau aerobic bacteria. Jadi bakteria yang ditelan atau diendositos oleh
ancestral eukaryotic cell itu bakteri aerobik ya, yang bisa memanfaatkan oksigen. Oksigen terus ditelan oleh sel eukariota. Jadi sebenarnya mungkin simbiosis itu eh, sel eukaryotik sel yang paling awal itu bersimbiosis dengan bakteri aerobik untuk bisa memanfaatkan molekul oksigen. Jadi bakterinya yang ditelan itu terus mendapatkan tempat habitat untuk hidup, sedangkan sel eukariotanya tadi yang tadinya nggak bisa memanfaatkan molekul oksigen karena ada simbiosis tersebut. Jadi sel tersebut terus menjadi bisa memanfaatkan molekul oksigen karena bersimbiosis dengan bakteri yang aerobik tadi ya. Oke, itu hipotesisnya ya, hipotesisnya seperti itu. Tapi kan hipotesis itu ada dasarnya ya, maksudnya ya tadi ya, ukuran mitokondria sama dengan bakteria, terus kemudian struktur DNA-nya sirkuler, terus mereka mempunyai apa mitokondria itu kayak bisa berdiri sendiri gitu ya, mempunyai ribosom sendiri, mempunyai transfer RNA sendiri, dan mereka bisa membaca materi genetik yang ada di mitokondria sendiri, terus menghasilkan protein yang diperlukan untuk mitokondria. Jadi seperti ada makhluk hidup di dalam makhluk hidup, ada sel yang bisa berdiri sendiri di dalam sel yang lebih besar. Oke, walaupun kenyataannya ya, sekarang sel eukariota yang ada sekarang ini di misalnya human cell itu walaupun mitokondria itu bisa memproduksi protein untuk kepentingan mitokondria sendiri, tapi mereka ada protein-protein itu yang dikode oleh DNA yang ada di nukleus, kemudian dikirim ke mitokondria. Gitu. Jadi sebenarnya mitokondria itu nggak bisa sendiri gitu ya. Walaupun mereka bisa bikin bikin protein sendiri, tapi ada protein-protein tertentu yang dikode di nukleus kemudian pindah ke mitokondria. Oke, jadi hipotesis, excuse me. Jadi hipotesisnya the origin of mitochondria itu berasal dari ini ya. Ini ada ancestral eukaryotic cell yang sudah mempunyai membran yang menyelimuti nukleus. Ini kan ciri khas dari eukaryotic cell. Terus kemudian bersimbiosis dengan bakteri yang dibilang bakteri ini aerobik. Aerobik itu berarti bisa memanfaatkan molekul oksigen ya. Terus ini di engulf ya, di endositos oleh ancestral eukaryotic cell. Ini masuk ya saling menguntungkan ya, ini bakterinya mendapat tempat atau habitat untuk hidup di dalam sel ini, sedangkan sel ini yang tadinya nggak bisa memanfaatkan molekul oksigen sekarang menjadi bisa. Makanya sampai sekarang kan mitokondria kan juga bisa dibilang sebagai pusat respirasi ya, pusat respirasi. Baik, jadi early eukaryotic cell ini sudah ada ini ya, ada DNA yang ada di nukleus dan mereka juga mempunyai DNA yang ada di mitokondria. Dan ini terjadi di sel tumbuhan juga. Sel tumbuhan itu selain DNA-nya ada di mitokondria, di kloroplas juga ada kan ya, yang kloroplas yang ada yang bisa melakukan fotosintesis, dan itu dihipotesiskan juga sama bahwa DNA yang ada di kloroplas itu berasal dari bakteri cyanobacterium yang mungkin bersimbiosis dengan early eukaryotic cell sampai sekarang ya. Wah, ini untuk berlaku untuk sel-sel tumbuhan ya. Oke, jadi eukaryotic cell itu bisa dibilang mempunyai hibrid genom. Hibrid itu kan campuran ya, campuran
karena ya genetic information is from ancestral anaerobic eukaryote and from the bacteria that is adopted as symbiont. Jadi materi genetik yang ada di sel eukariota yang sekarang ini itu berasal dari dua sumber. Yang pertama yang di nukleus itu berasal dari anaerobik eukariot, dan yang kedua yang berasal dari aerobik bakteria yang diadopsi as simbion ya, karena ada simbiosis tadi yang disebut endosimbion tadi ya, karena ditelan ya, dimasukkan ke dalam sel uh, ancestral eukaryotic cell tadi. Jadi in human for example, mitochondrial genome itu ukurannya sekitar 16 16.569 base pair ya, mitochondrial genomes. Dia bisa menghasilkan 13 protein, 2 ribosomal RNA, dan 2 transfer RNA secara independen ya. Tapi seperti yang saya singgung tadi, walaupun mitokondria itu bisa memproduksi protein sendiri, terus untuk kepentingan dia sendiri, tapi ada beberapa protein yang eh, perannya itu di mitokondria itu di-encode atau dikode oleh DNA yang ada eh, di nukleer ya, di nukleus. Oke, jadi untuk sel eukaryotik modern yang ada sekarang ini sebenarnya selain dia bisa membuat protein dia sendiri dari kode genetik yang ada di mitokondria, tapi mereka juga masih apa memakai protein yang dikode di nukleus. Dan itu mungkin bentuk dari simbiosis mutualismenya itu ya. Jadi eh, sel bakteri yang dulu ditelan oleh sel eukaryotik yang paling awal itu, dia masuk ke situ, kebutuhannya bisa dilengkapi oleh oleh sel eukaryotik yang paling awal ya. Sedangkan yang sel eukaryotiknya itu jadi bisa memanfaatkan molekul oksigen tadi ya, karena bakteri yang di endositos itu adalah aerobik bakteria, dan sampai sekarang pun mitokondria itu kan perannya lebih ke respirasi ya, ke respirasi. Oke, eukaryotic cell itu ya ciri-cirinya memang keep DNA in compartment dalam nukleus, beda sama prokaryotik yang nggak ada batas, nggak ada batasnya ya, DNA akan masuk dalam kompartemen, satu kompartemen yang besar. Tapi kalau eukaryotik cell kan ter dibatasi oleh membran nukleus ya. Dan biasanya sel eukaryotik itu 10 time bigger in linear dimension ya. 10 time bigger in linear dimension and 100 time larger in volume dibandingkan dengan sel prokaryotik. Terus sel eukariota itu juga mempunyai mekanisme sitoskeleton yang nggak terdapat di sel prokariota ya. Ada rangka selnya ya. Kalau sel prokariota kan memang dia sudah memiliki dinding sel yang agak keras ya, ada kuat gitu. Jadi mereka nggak mempunyai sitoskeleton ya. Terus ya itu tadi ya, bahwa semua uh, organel yang ada di sel eukariota itu mempunyai internal membran. Baik, major feature of eukaryotic cell kita udah tahu bahwa banyak kompartemennya, organel-organel, terus masing-masing kompartemen mempunyai membran sendiri-sendiri, terus ada rangka selnya sehingga bisa mempertahankan bentuk selnya ya, mempertahankan bentuk selnya. Dan seperti kita ketahui bahwa rangka sel yang ada di sel eukaryotik sel itu sifatnya dinamis gitu ya.
mungkin benang-benang spindle atau benang-benang filamen yang menjadi bagian dari sitoskeleton itu. Dia kalau dalam keadaan sel itu nggak bermitosis misalnya, mungkin fungsinya akan mempertahankan bentuk sel ya. Terus kemudian berperan pada proses traffic molekul di dalam sel. Tapi begitu sel itu masuk ke mitosis, mau bereproduksi, filamen-filamen itu menjadi berubah fungsi. Yang tadinya berfungsi untuk traffic molekul, dia menjadi benang-benang spindle yang akan menggerakkan kromosom dari tengah pada profase, terus bergerak ke bidang ekuator pada metafase, kemudian ditarik ke kutub yang berlawanan pada tahapan anafase dan sebagainya. Itu dilakukan oleh eh, benang-benang spindle ya, yang mungkin pada waktu nggak bermitosis dia berperan pada fungsi yang lain ya, misalnya untuk pergerakan sel atau untuk traffic molekul di dalam sel. Itu uniknya sel eukariota, ya sel eukariota ya. Oke, kemudian biasanya sel eukariotik itu ukuran genomnya besar, ukuran genomnya besar ya. Eh, umumnya lebih besar dari eh, sel prokariotik. Tapi sebenarnya ukuran genom itu nggak menunjukkan kompleksitas dari suatu sel. Ini ada eh, grafik atau chart yang menunjukkan perbandingan ukuran genom pada eh, berbagai golongan spesies ya, spesies ya. Eh, ini ada bakteria dan archaea itu, jadi ini yang di sumbu X ini menunjukkan jumlah nukleotida, pasangan nukleotida ya, per haploid genom. Jadi makin sini makin banyak ya ukuran besar nukleotidanya ya. Untuk bakteria dan archaea itu menduduki memang paling kecil ya, misalnya dibandingkan dengan ukuran genom sebagian besar organisme eukariota itu, prokariota lebih kecil ya ukuran genomnya. Tapi yang yang bikin kita surprise itu ya, human itu, posisi human di sini ya, ukuran genomnya kalah dengan amoeba misalnya. Padahal amoeba itu kan hewan yang sederhana ya. Tapi sudah eukariota ya, sudah eukariota. Tapi kalau dibandingkan dengan manusia kan mestinya kompleks, lebih kompleks human. Amoeba itu kan hewan biasanya eh, menimbulkan penyakit ya, tapi ukurannya kan kecil, terus nggak seperti manusia yang multiseluler dan sangat kompleks. Tapi dilihat dari ukuran genomnya, amoeba lebih besar dari human. Oke, eh, kita bandingkan lagi misalnya dengan kacang-kacangan atau bunga lili misalnya, atau pakis-pakisan, itu human juga kalah besar ya, maksudnya ukuran genomnya. Oke, jadi sebenarnya ukuran genom itu nggak menunjukkan kompleksitas dari suatu individu ya. Eh, mungkin ukuran genom itu dibentuk oleh eh, pressure selama proses evolusi. Jadi selama proses evolusi itu kan ada pengaruh lingkungan dan sebagainya, dan kita harus beradaptasi dengan lingkungan ya, seperti apa
menurut teori Darwin itu kan kalau kita nggak bisa menyesuaikan dengan lingkungan, kita akan tereliminasi dari ekosistemnya. Oke, jadi jumlah kromosom, kemudian ukuran genom itu dibentuk oleh eh, apa ya, kondisi atau pressure selama proses evolusi ya, selama proses evolusi, dan ukuran genom nggak menunjukkan kompleksitas dari suatu individu. Oke, tapi jangan rancu ya, maksudnya ukuran genom itu berbeda dengan jumlah gen. Jadi kalau kita bicara genom kan hanya jumlah nukleotida ya. Padahal definisi gen itu adalah nukleotida atau DNA yang mengkode protein kan ya. Kalau kalau nggak mengkode protein, kita nyebutnya bukan gen. Jadi eh, mungkin kalau dilihat dari jumlah gen, manusia akan lebih banyak ya, jumlah gennya dibandingkan dengan amoeba misalnya. Tapi ukuran genomnya lebih besar amoeba, sedangkan jumlah gennya mungkin manusia lebih tinggi ya, lebih tinggi dari amoeba, lebih banyak daripada amoeba karena manusia lebih kompleks daripada amoeba. Oke. Jadi sebenarnya ukuran genom itu lebih ditentukan oleh non-coding regionnya atau nukleotida yang nggak mengkode protein, nggak mengkode protein. Oke, kemudian eh, salah satu fenomena yang eh, hanya ada di sel eukariot itu bahwa eukariotik itu mempunyai specialized cell yang dibentuk melalui proses diferensiasi. Yang ini nggak ada di sel prokariota ya, nggak ada sel prokariota. Jadi seperti kita ketahui bahwa eh, kayak manusia ini ya misalnya berkembang dari satu sel sikut yang tadinya satu itu dan sikut. Kemudian sikut ini akan berkembang menjadi morula, blastula sampai gastrula, sampai gastrula. Terus pada waktu gastrula itu kan muncul. Ini backgroundnya keganggu nggak ya? Ada suara di belakangku, terganggu Tidak nggak? mengganggu, Kak. Tidak Tidak mengganggu. ngalih. Oh ya, Ya. soalnya ada staff lain yang kuliah di ruang yang sama. Nah, Oke, ya. baik. Jadi dari blastosis ke gastrula. Di gastrula ini terbentuk 3 lapisan embrio dasar kan ya. Ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ya. Dan semua organ yang ada di tubuh kita itu berkembang dari ketiga lapisan itu. Misalnya misalnya sel saraf atau sistem saraf itu kan berkembang dari ektoderm kan ya. Kemudian yang endoderm itu untuk sistem pencernaan misalnya. Kemudian mesoderm yang berkembang dari mesoderm itu ada berbagai macam sel darah, kemudian skeletal muscle itu semuanya dari mesoderm. Jadi ada proses apa ya? Diferensiasi ya. Eh, Walaupun kita berkembang dari sel yang sama, dari satu sel yang tadinya satu ya, terus menjadi organisme multiseluler seperti sekarang ini, yang namanya gen itu bisa, mestinya kan kalau kita berasal dari satu sel yang sama ya, DNA-nya kan sama juga ya. DNA-nya akan sama karena itu hasil mitosis ya. DNA akan sama, tapi setelah jadi organisme multiseluler, fungsi sel itu bisa beda-beda. Jadi sel jantung pasti fungsinya beda dengan sel otot, kemudian beda lagi dengan sel saraf. Berarti ada proses diferensiasi, dan selama proses diferensiasi itu pasti ada mekanisme di mana ekspresi gen itu dibikin beda. Jadi
walaupun kita ngambil sel dari kulitnya, dibandingkan dengan DNA yang ngambilnya dari sel, yang ngambilnya mungkin dari sel jantung misalnya. DNA-nya kan sama, karena kita berasal dari proses mitosis ya. Nah, tapi kenapa fungsinya bisa beda? Sel itu bisa mempunyai fungsi yang spesifik. Sel jantung akan fungsinya spesifik, sel pankreas akan spesifik untuk fungsi pankreas. Jadi ada spesialisasi, spesialisasi yang dibentuk oleh proses diferensiasi, di mana sel yang tadinya sama, terus kemudian menjadi organisme multiseluler yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Padahal konten DNA-nya sama. Jadi hanya beda di ekspresinya aja. Ekspresi gennya itu dibikin beda. Oke, many eukaryotic live as solitary cell, the protista. Oke, walaupun sel eukariota itu kalau kita uh, apa ketemu dengan istilah eukaryotic cell itu, sepertinya pikiran kita langsung, oh ini eh, sel yang modern ya, human cell, kemudian mammalian cell. Tapi sebenarnya eukaryotic cell itu ada yang soliter cell juga nih. Maksudnya sel yang tunggal, hidup sebagai eh, organisme yang satu uniseluler gitu ya. Banyak seperti misalnya protozoa, algae, yeast itu adalah sel eukariota yang uniseluler, uniseluler. Tapi sebenarnya sudah bisa mewakili eukariota. Berarti eh, prosesnya udah atau di dalam selnya udah ada kompartemen-kompartemennya ya. Nggak seperti bakteri ya, nggak seperti bakteri. Makanya seperti yeast itu sering dipakai untuk riset yang mewakili eukariota sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau riset dengan eukaryotic cell itu, ya nggak harus pakai mammalian cell atau human cell, tapi dengan yeast itu sudah mewakili eukariota, mewakili eukariota. Jadi eh, banyak sel eukariota itu yang hidup sebagai solitary cell, khususnya golongan protista ya. Golongan protista itu walaupun sederhana, uniseluler, tapi sebenarnya mereka sudah mewakili eukariota. Seperti gambar di sini. Ada protista, itu semuanya udah eukariota. Ya. Kemudian di dunia biomedik ini, atau oke, di saudara kan nanti akan menjadi ilmuwan biomedik ya. Jadi sebenarnya di eukaryotic cell itu udah ada modelnya ya, udah ada modelnya. A yeast serve as a minimal model of eukaryotic. Jadi sebenarnya kalau kita pakai yeast itu sudah mewakili eukaryotik. Terus kalau di tanaman ini agak bukan biomedik ya, tapi kalau di tanaman itu uh, model yang biasa dipakai yaitu Arabidopsis thaliana has been chosen as a model untuk tanaman ya. Sedangkan di dunia animal cell itu diwakili oleh mulai dari cacing, eh, ada cacing yang panjangnya cuma 1 mm, Caenorhabditis elegans itu sering dipakai untuk model apoptosis ya. Proses apoptosis itu sering dipelajari pada cacing C. elegans. C. elegans itu karena badannya transparan ya. Kalau kita menginjeksikan uh, uh, apa satu warna gitu atau atau satu warnanya disisipkan ke reporter gene gitu, cacingnya bisa di bawah fluoresan mikroskop itu bisa menyala gitu ya. Jadi kita bisa mempelajari proses apoptosis itu di cacing Caenorhabditis elegans.
Kemudian fly, kalau di genetika kan kita sering belajar pakai melanogaster itu. Drosophila melanogaster itu dipakai untuk model di genetika ya, karena kalau kita mempelajari genetika pakai mamalia kan lama nunggunya gitu. Sedangkan kalau dengan Drosophila itu kan paling dalam 1 hari 2 hari sudah kita bisa ngamati keturunannya ya. Kemudian mouse dan kalau ya human sendiri ya, kita bisa melakukan penelitian dengan human cell ya. Walaupun ini mungkin eh, lebih susah ya dibandingkan dengan mouse, karena dengan human itu kita nggak bisa mengontrol, nggak bisa memanipulasi sesuka kita ya, eh, dengan human ini. Baik, oke, jadi karena eh, prokariota itu terus berkembang menjadi eukariota, ada ada proses-proses tertentu atau gen-gen tertentu yang tetap dipertahankan mulai dari prokariota sampai eukariota. Makanya kita mengenal istilah homolog. Oke, sebagai ilmuwan biomedik, kalau kita menggunakan hewan coba, itu pasti harus paham tentang homolog ya, homolog bahwa uh, gen itu bisa ada di spesies yang berbeda. Misalnya mouse yang kita pakai untuk riset itu, yaitu kita umpamakan kita sebagai model yang proses yang terjadi di human ya. Karena di mouse itu juga mempunyai gen-gen yang mirip yang ada di human ya. Kita ambil contoh aja misalnya ada insulin gen, kemudian ada BCL2 family gene itu di mouse juga ada, di, eh, di manusia juga ada. Jadi sebenarnya homolog itu sebenarnya homolog itu terdiri dari ortolog dan paralog. Jadi gambar ini menunjukkan eh, apa konsep dari homologi ya, konsep dari homologi. Jadi konsep homologi itu ada ortolog, ada paralogs. Kalau ortolog itu yaitu ada ada misalnya ada gen G ya, namanya gen G. Gen G ini ada di ancestral organism, ada di organisme yang nenek moyangnya dulu ya. Kemudian karena ada tekanan dari lingkungan ya selama proses evolusi, spesies ini menjadi terpisah. Ada spesies A dan spesies B. Tapi karena dulunya satu ancestral organism, gen ini masih ada di kedua spesies ini. Ada gen A dan gen B, tapi sudah di spesies yang berbeda. Itu disebut ortologs. Nanti kalau kalian browsing-browsing di website bioinformatik gitu, pasti ketemu nih istilah ortolog ini, ortolog ini. Jadi yang disebut ortolog itu gen yang sama, tapi ada di spesies yang berbeda. Ya, contohnya insulin tadi. Ada di mouse, ada di human. Ada juga di gorila, di simpanse, punya semua gen insulin itu. Itu disebut ortolog ya. Tapi konsep homologi itu bisa paralog juga. Kalau paralog itu masih di spesies yang sama, tapi karena gen itu mengalami duplikasi, terus menjadi ada semua gen tersebut ya. Contohnya di gambar yang tengah ini ya. Ada gen G di ancestral organismnya. Terus gen G ini selama evolusi mengalami duplikasi, mengalami duplikasi menjadi gen G1 dan gen G2. Tapi masih dalam spesies yang sama.
Ini menciptakan family of gene gitu loh. Kan di genom kita itu banyak contoh family of gene ya. Misalnya ada estrogen, estrogen reseptor alpha sama estrogen reseptor beta. Kemudian ada kalau kalau kalian cek BCL2 gene itu, BCL2 yang terlibat pada proses apoptosis itu anggotanya banyak. Itu family, merupakan family of gene. Jadi anggotanya ada bugs, ada yang tergolong anti apoptotik, ada yang pro apoptotik, ada yang bugs, BIM, macam-macam itu. Anggotanya banyak. Kenapa bisa begitu? Itu karena ada proses duplikasi. Jadi ada proses duplikasi, terus masing-masing hasil duplikasi itu bermutasi secara independen gitu. Terus menjadi gen yang berbeda, menjadi gen yang berbeda. Tapi masih ada semua itu di genom yang sama. Seperti gambar ini ya. Tadinya gennya satu, terus kemudian mengalami duplikasi menjadi dua ya. Ya bisa aja menjadi tiga, bisa empat, bisa aja. Tapi karena masing-masing hasil duplikasi ini terus bermutasi sendiri-sendiri ya, secara independen, akhirnya menjadi gen yang berbeda. Ya contohnya tadi ya, ada PCL2 family itu macam-macam. Gitu. Oke, tapi selama proses evolusi itu antara ortolog sama paralog itu bisa bareng, bisa terjadi secara simultan gitu. Contohnya yang skema yang paling kanan ini ya. Ini menunjukkan bahwa paralog sama homolog, paralog sama ortolog itu berjalan secara bersamaan ya. Jadi misalnya ini ada gen G, terus mengalami duplikasi menjadi gen G1, menjadi gen G2. Ini kan berarti ada paralog ya. Tapi terus spesies ini terpisah karena ada evolusi ya. Jadi ini spesies A, ini spesies B, dan masing-masing spesies ini membawa gen G1 dan gen G2 ini. Jadi ini ada gen G1A, gen G2A, di sini ada gen G1B, ini gen G2B. Jadi ini kan ada proses paralogs dan ortologs berjalan secara simultan ya. Yang terjadi selama evolusi itu bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Makanya kita selalu mendapatkan gen yang sama tapi di spesies yang berbeda. Bisa juga di dalam genom kita sendiri ini, di sel eukariota ini, ada gen-gen yang hasil duplikasi. Hasil duplikasi, terus mereka membentuk family of gene. Family of gene, keluarga gen. Itu keluarga gen itu kalau disejajarkan, dibandingkan sikunnya gitu, ya masih mengandung domain yang sama ya. Walaupun mereka gennya namanya beda dan fungsinya juga mungkin beda ya. Tapi kalau disejajarkan mereka masih mengandung sikun yang sama ya, atau bisa dikatakan domain fungsional domainnya itu masih share gitu, masih sama. Oke, baik itu mengenai konsep homologi ya yang terkait dengan perkembangan individu dari prokariota menjadi eukariota itu selalu membawa ada gen-gen tertentu yang biasanya proses-proses yang krusial yang penting itu tetap dipertahankan, tetap dipertahankan. Oke, ada kita sedikit tentang virus ya, tentang virus. Itu tadi tentang eukariota yang berkembang dari sel prokariota, sel prokariota. Terus ada golongan virus. Ada golongan virus yang secara sekilas itu kayaknya makhluk hidup ya ini. Karena virus ini mempunyai materi genetik, terus bisa memproduksi protein juga, terus bisa menghasilkan bereproduksi, menghasilkan virus baru, seakan-akan dia makhluk hidup ya. Tapi virus ini nggak bisa dibilang makhluk hidup, karena kalau kita bandingkan dengan ciri-ciri basic property of cell that are not fulfilled by virus, ya, virus. Oke, virus itu
sebenarnya baru bisa hidup, baru bisa melakukan aktivitas kalau dia ada di sel lain gitu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya, nggak bisa berdiri sendiri. Oke, jadi sebenarnya ini ada ciri-ciri dari sel yang bisa mandiri ya, bisa independen. Sedangkan sel itu tidak bisa melakukan yang saya coret ini. Misalnya, oke, mungkin sel itu mempunyai genetik program, tapi nggak mempunyai alat untuk menggunakan genetik program tersebut. Jadi ini nggak mempunyai gitu. Maksudnya dia harus memakai alat dari hostnya, ya, dari sel yang diinfeksi oleh virus tersebut. Oke, kalau sel yang normal itu bisa capable of producing themselves ya, memproduksi, mampu bereproduksi secara sendiri, gitu. Tapi yang namanya virus itu dia akan memperbanyak DNA-nya kalau sudah membajak sel yang diinfeksinya, baru dia bisa memproduksi. Dia nggak bisa independen, bereproduksi secara independen itu nggak bisa. Oke, terus ada ciri-ciri lain yang mungkin nggak bisa dipenuhi oleh uh, virus ya. Makanya virus nggak digolongkan sebagai makhluk hidup atau mungkin nggak masuk dalam tree of life ya. Tree of life kan hanya Eubacteria, Archaea, sama Eukariota. Nggak ada virus di situ. Karena memang bukan digolongkan oleh uh, bukan digolongkan sebagai makhluk hidup. Oke, virus. Semua virus biasanya sifatnya obligatory, intracellular parasite. Jadi harus parasit ya, karena dia harus dompleng di hostnya ya. Hostnya itu bisa tanaman, animal, atau bakterial cell, bakteri, bisa bakteri. Kalau sedang berada di luar sel, virus itu berada dalam bentuk partikel, partikel yang disebut virionnya, paling disebut virionnya. Dan virion itu adalah semacam package gitu ya, makromolekular yang bisa mengandung protein juga di sini, makromolekular package. Uh, Makromolekul itu mengandung genetik material, bisa DNA, bisa RNA ya, dan struktur dari DNA RNA yang ada di virus itu bisa bervariasi, bisa single, bisa double stranded dan sebagainya. Terus genetic material is surrounded by protein capsule, jadi bisa dilindungi oleh protein yang disebut kapsid ya. Uh, tapi ya unable to reproduce, metabolize, and menyelenggarakan life activities ya. Jadi virion ini nggak bisa dianggap sebagai organisme atau makhluk hidup karena nggak bisa bereproduksi secara mandiri, nggak bisa melakukan metabolisme, dan nggak bisa melakukan sendiri aktivitas kehidupannya. Oke, kemudian yang disebut viral capsid itu, ini yang menyelimuti virion tadi ya, capsid. Itu terbentuk dari subunit, uh, specific number of subunit, uh, dan biasanya disusun oleh protein dan bisa lipid ya. Uh, Envelope dari virus itu bisa campuran antara protein dengan lipidnya. Terus ada juga yang virus yang khusus menginfeksi bakteri. Itu yang sering disebut phage, bakteriophage. Itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Virus yang menginfeksi bakteri. Oke, ini ada gambar diversity dari virus. Yang A itu ada hmm, apa ya, adenovirus yang A ini. Kemudian yang B itu adalah contoh dari human immunodeficiency virus, HIV, yang
Ini tergolong virus yang disebut retrovirus, ya, retrovirus. Kemudian ada ini virus yang spesifik menginfeksi bakteria ya, yang disebut bacteriophage, ya, bacteriophage. Oke, terus dua tipe infeksi dari virus. Two basic type of viral infection. Ada virus yang menginfeksi itu dengan cara arrest normal synthetic activities of host cell and kemudian redirect the cell to produce new virion. Jadi dia langsung membajak gitu ya, arrest normal synthetic activity dari host cell, membajak kemudian langsung mengarahkan sel hostnya untuk memproduksi virus baru, new virion. Tapi ada juga tipe virus yang infeksinya itu seperti passenger dulu ya. Maksudnya menginfeksi virus nggak langsung membuat kematian sel tersebut, tapi berintegrasi dulu ya. Materi genetiknya akan berintegrasi dengan gen apa hostnya, dan dia akan berintegrasi dengan DNA hostnya. Jadi seperti numpang dulu. Yang ini disebut integrated viral DNA, itu disebut provirus. Ya. Jadi ada DNA virus yang sudah berintegrasi dengan DNA dari genom, itu disebut provirus. Ya. Oke, terus jadi sebenarnya properti dari animal virus classification itu properti yang bisa dipakai untuk menggolongkan virus itu biasanya berdasarkan tipe nukleik asidnya, apakah dia virus DNA atau RNA dan sebagainya. Terus juga apakah materi genetiknya double stranded apa single stranded, jadi nucleic acid strandedness. Terus apakah ada envelope-nya apa enggak, the present and absent of the membrane envelope. Itu yang biasanya dipakai untuk menggolongkan virus ya. Jadi virus genom itu bisa single, bisa double stranded, bisa sirkuler, bisa linear, atau bisa RNA, bisa DNA. Jadi dari segi struktur materi genetik itu sebenarnya virus ini sangat kompleks ya dibandingkan dengan misalnya sel prokariota atau sel eukariota yang biasanya ya DNA-nya kalau nggak single double stranded ya untuk sel prokariota dan eukariota. Tapi kalau virus itu malah kompleks ya. Ada yang single, ada yang double stranded, ada yang linear, ada yang sirkular, dan bisa RNA, bisa DNA di virus genom itu. Dan gambar ini menunjukkan itu ya, virus classification. Banyak sekali berdasarkan tadi ya, materi genetiknya, kemudian apakah strain apa untainya ganda atau tunggal. Ini contoh yang di atas ini ada virus yang materinya itu single stranded DNA atau single stranded RNA, double stranded DNA, double stranded ini juga double stranded DNA, terus ini ada double stranded RNA. Kalau di sel eukariota kan hampir kita nggak pernah menemukan spesies atau organisme yang mempunyai materi genetik double stranded RNA. Tapi kalau di virus ada ini double stranded RNA. Terus jadi yang atas ini adalah golongan yang nggak mempunyai envelope.
nggak mempunyai envelope. Jadi DNA-nya nggak diselubungi oleh kapsid tadi ya. Sedangkan yang bawah ini, yang berwarna pink ini adalah contoh dari virus yang mempunyai envelope dan materi genetiknya itu bisa plus strand plus strand RNA. Ini ada plus ya. Jadi untainya itu arahnya plus. Masuknya plus strand RNA itu berarti RNA-nya itu sama dengan messenger RNA. Berarti kalau virus itu materi genetiknya plus plus strand RNA itu udah udah sama dengan messenger RNA berarti bisa langsung ditranslasikan menjadi protein ya. Kalau plus strand RNA. Contohnya toga virus, retrovirus, dan coronavirus. Coronavirus. Sedangkan yang minus strand RNA ini nggak bisa langsung direplikasi ya. Karena eh, apa minus strand RNA itu harus diubah dulu menjadi plus, baru kemudian bisa direplikasi. Karena biasanya enzim RNA polimerase atau DNA polimerase itu hanya bisa mereplikasi plus strand ya, plus strand dari RNA atau DNA. Baik, ini macam-macam itu ya, kompleksitas dari virus yang ditentukan oleh apakah dia mempunyai envelope apa enggak, terus kemudian apakah dia materi genetiknya DNA atau RNA. Kalau sudah eh, DNA atau RNA ada plus plus strand, ada minus strand dan sebagainya. Jadi secara materi genetik sebenarnya virus ini sangat kompleks dibandingkan dengan organisme prokariota atau eukariota. Kemudian ada golongan virus yang disebut retrovirus. Itu genomnya RNA, tapi bereplikasi via DNA intermediate. Jadi ada apa? Ini sebenarnya untuk membedakan dengan virus yang plus RNA, plus strand RNA. Jadi sebenarnya kalau retrovirus itu sama-sama materi genetiknya RNA dan RNA-nya plus strand. Retrovirus juga plus strand, sedangkan ada juga virus yang bukan retrovirus tapi materi genetiknya plus RNA. Kalau materi genetik itu sudah plus strand, itu kan udah sama dengan messenger RNA. Berarti bisa langsung ditranslasikan menjadi protein. Tapi kalau retrovirus ini sama-sama RNA genomnya, tapi dia harus direplikasi via DNA intermediate, yaitu cDNA. Jadi kenapa disebut retrovirus? Karena dia materi genetiknya RNA. Terus RNA itu harus di reverse, harus di copy balik ya. Retro, di copy balik menjadi cDNA. Baru kemudian cDNA-nya akan berintegrasi dengan host. Terus baru diproduksi virus-virus baru ya. Itu keunikan dari retrovirus ya. Contoh dari retrovirus itu adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus ini. Ini coba kita lihat siklusnya ini. Nomor satu itu dari mana ya? Ini ya, nomor satu ini. Ini sel, jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh ya. Jadi ini digambarkan ada sel, sebentar ini sel apa ya? Hmm,
sel yang imun sel, helper T cell, helper T cell. Helper ini kan sel yang uh, sangat penting atau fungsinya pada sistem imun ya, sistem imun. Ini bisa diinfeksi oleh virus HIV ya, bisa diinfeksi oleh virus HIV, makanya penderita-penderita HIV itu daya tahan tubuhnya akan turun ya, karena helper T cell-nya akan nggak berfungsi ya, nggak berfungsi. Ini tahapan pertama, virus attached to CD4. CD4 itu kan helper T cell ini. Jadi dia melekat pada uh, apa sel T helper. Kemudian uh, virus ini kan genomnya RNA ya. Dia masuk genomic RNA, terus harus di reverse dulu. Makanya disebut retrovirus karena dia mempunyai genomic RNA harus di reverse menjadi cDNA. Jadi ini uh, tahapan kedua, viral RNA is transcribed into DNA by reverse transcriptase. By reverse transcriptase. Oke, terus setelah menjadi cDNA, cDNA-nya kan berintegrasi tahapan ketiga. Viral DNA is integrated into host genome, masuk ke dalam host genome. Kemudian integrated viral genome is transcribed into HIV genomic RNA and HIV messenger RNA. Jadi langsung dibajak ya. Sel helper ini akan akan mentranskripsi DNA yang sudah berintegrasi ini untuk menghasilkan viral baru ya, virus-virus baru HIV. Dan makin lama HIV particle are assembled and released from the cell by body. Jadi makin lama makin banyak ya sel HIV virionnya makin banyak. Oke, itu cara virus ini bereproduksi. Jadi harus masuk ke dalam sel host, kemudian membacak uh, sel ini untuk menghasilkan atau mengekspresikan uh, protein yang protein-protein virus ya, protein-protein virus baru. Ini maksudnya kenapa disebut retrovirus? Karena ada tahapan di mana genom RNA akan di reverse balik menjadi cDNA dulu, baru kemudian cDNA itu akan berintegrasi dengan host genome sebelum akhirnya dihasilkan virus-virus baru lagi. Baik, saya kira untuk eukariota dan virus uh, itu aja ya kuliahnya. Mudah-mudahan bisa tergambar uh, eukariotik itu berkembang dari mana, terus uh, apa kenapa kita bisa yakin bahwa eukariotik itu berasal dari sel prokariotik karena memang ada proses-proses tadi yang dipertahankan tadi, terus banyak mekanisme atau mekanisme-mekanisme yang terjadi di sel prokariota itu masih dipertahankan sampai sel eukariota ya. Makanya kita bisa memakai sebenarnya model-model animal yang untuk riset itu nggak harus di eukariota ya. Kita bisa pakai prokariota untuk gen-gen tertentu yang masih conserve ya dari prokariota sampai sel eukariota. Dan selain itu ada golongan virus ini yang walaupun mempunyai materi genetik yang sangat kompleks dan bisa menghasilkan protein-protein virus, tapi seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa virus nggak bisa menyelenggarakan kehidupan secara independen ya. Berarti dia harus masuk atau menginfeksi
host sel dulu, baru kemudian dia bisa melakukan aktivitasnya kalau sudah ada di dalam sel yang diinfeksi. Baik, saya cukupkan sampai sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup kuliahnya. Izin Maaf, bertanya, Pak. ya silakan. Eh, Tadi ada penjelasan bahwa ukuran genom itu sebenarnya tidak mempengaruhi apakah gennya semuanya bisa diekspresikan ya, Pak. Karena seperti tadi contohnya amuba dan manusia, ternyata amuba ukuran genomnya lebih besar dibanding manusia, tapi banyak yang tidak bisa diekspresikan. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mempengaruhi ekspresi gen itu, Pak? Hmm, Jadi begini ya, amoeba mungkin ukuran genomnya besar, tapi ukuran yang besar dari amoeba itu banyak non-codingnya. Jadi bagian nukleotida atau bagian DNA yang sebenarnya nggak mengkode protein. Jadi hanya intron aja atau hanya nukleotida aja, tapi nggak mengkode suatu protein. Sedangkan di human misalnya, walaupun ukuran genomnya itu lebih kecil dari amoeba ya, tapi proporsi dari nukleotida yang mengkode protein itu di human lebih besar. Kalau dihitung persentasenya ya misalnya, kalau dihitung persentase sebenarnya, ini apa ya? Jadi itu terkait dengan apa Ya, susunan base pair-nya ya, ya, Pak ya. ya kalau kalau genom itu kan terdiri dari coding region sama non coding region ya. Jadi ada bagian yang mengkode protein, ada bagian yang enggak mengkode protein. Kayak exon intron gitu ya. Tapi kalau di amoeba itu walaupun ukuran genomnya besar, tapi jumlah nukleotida yang mengkode protein itu sedikit, prosentasenya sedikit gitu. Jadi walaupun ukurannya besar, tapi sebenarnya jumlah gennya sedikit, Sedangkan manusia walaupun ukuran genomnya itu lebih kecil dari amoeba ya, tapi sebenarnya manusia itu mempunyai jumlah coding region yang proporsinya lebih banyak dibandingkan dengan amoeba. Oke, jadi uh, itu aja sebenarnya yang mempengaruhi karena uh, kalau dibilang human lebih kompleks daripada amoeba, itu karena jumlah gennya lebih banyak. Tadi kan kita udah sepakat bahwa yang disebut gen itu nukleotida yang mengkode protein. Tapi di amoeba itu nukleotidanya banyak, tapi nggak mengkode suatu protein. Jadi nggak bisa disebut gen. Jadi eh, secara ukuran genom, mungkin cuman lebih kecil ya, tapi secara gen, jumlah gennya, saya yakin manusia jauh lebih banyak dari amoeba karena kita mengatur mekanisme yang lebih banyak dibandingkan dengan amoeba ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Iya, Rahmat. makasih Pak. Ya. Ada Ya, lagi? izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya tiba-tiba kepikiran tentang suatu bacaan yang saya baca di media sosial. Jadi, virus kan juga mengalami mutasi dan berevolusi ya, Pak. Lalu saya pernah membaca bahwa lapisan es di kutub itu memerangkap virus yang berasal dari masa purba. Dan katanya pemanasan global itu akan mencairkan lapisan es itu dan bisa melepaskan virus yang sudah terkunci selama jutaan tahun. Apakah kalau misalnya ini terjadi, virusnya ini bisa berbahaya untuk manusia, Pak? Karena manusia kan sudah modern, sementara yang dulu itu masih di zaman prasejarah begitu. Terima kasih, Pak. Hmm, Oke. Eh, ya sebenarnya memang benar ya virus itu mudah untuk bermutasi ya, karena kalau dibandingkan dengan sel prokariota atau eukariota gitu,
terutama sel eukariota ya. Kita itu di sel kita itu kalau eh, DNA kita mengalami mutasi misalnya, itu ada mekanisme untuk repair ya, untuk mekanisme untuk memperbaiki DNA tersebut. Terus kalau misalnya sudah di repair nggak bisa, masih ada mekanisme tahapan kedua misalnya, sel langsung mengalami apoptosis. Jadi sebenarnya eh, mekanisme yang ada di sel eukariota itu untuk mempertahankan supaya DNA itu nggak bermutasi banyak ya. Kita dilindungi oleh mekanisme-mekanisme tersebut. Sedangkan kalau di virus itu nggak mempunyai mekanisme seperti itu. Jadi sebenarnya materi genetik yang ada di RNA itu gampang sekali bermutasi gitu ya. Makanya eh, virus, kalau kita mau menciptakan vaksin virus itu sangat susah ya. Virusnya sangat gampang sekali bermutasi sehingga menyebabkan vaksin yang sudah diproduksi itu nggak efektif lagi ya untuk menetralkan virus tersebut. Contohnya virus influenza itu sampai sekarang juga nggak ada vaksinnya kan, karena virusnya berubah-ubah terus gitu. Oke, terus mengenai kaitannya dengan tadi ya, saya sendiri nggak tahu kalau di kutub itu ternyata bisa memfrozen virus ya. Ya secara secara teoritis memang materi genetik itu bisa terawetkan ya kalau tersimpan dalam suhu yang dingin gitu. Itu bisa bertahan lama di situ ya. Tapi terus terang saya nggak tahu kalau sebenarnya di kutub sana itu menyimpan virus-virus yang berbahaya yang kemudian nanti adanya global warming itu bisa mencairkan SS yang ada di kutub itu terus menjadi virusnya lepas semua gitu. Saya nggak bisa berspekulasi apakah benar informasi itu karena saya nggak tahu apakah memang di kutub ada mekanisme seperti itu. Dan saya sih sebenarnya termasuk orang yang nggak begitu percaya ya kalau misalnya nanti kutub utara itu akan mencair gitu ya kan. Ya memang ada pemanasan global ya, tapi itu mungkin hanya variasi aja ya. Nanti akan dingin lagi juga sih. Ada naik beberapa derajat, tapi itu saya yakin itu hanya variasi ya. Terus nanti akan turun lagi juga gitu loh. Oke, jadi jawabannya saya nggak tahu. Saya nggak bisa berspekulasi apakah sebenarnya ada virus yang terperangkap di kutub sana. Terus kalau ada global warming, itu akan mencairkan es yang ada di kutub utara. Terus kemudian virusnya akan menyebar kemana-mana itu saya nggak berani berspekulasi. Saya nggak berani. Tapi iya benar bahwa virus gampang bermutasi, terus yang namanya materi genetik itu memang bisa di preserve ya, bisa diawetkan kalau suhu itu dingin ya. Kalau itu dingin terus kemudian uh, bisa bertahan lama gitu memang iya benar. Terutama ya tahu sendiri kalau kita lagi riset gitu, kita mempunyai DNA untuk bisa bertahan lebih lama, kita bisa simpan DNA tersebut di suhu yang dingin. Apalagi kalau RNA ya, kalau RNA itu sangat nggak stabil gitu ya. Jadi jangan lama-lama berada di room temperature ya. Harus cepat-cepat kita simpan di suhu yang dingin ya. Kalau RNA. Oke, jadi jawabannya untuk spekulasi apakah ada virus di kutub saya nggak bisa jawab ya. Saya nggak tahu gitu loh. Kalau ada kemungkinan virus tersebut. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, 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 makasih Amelia. Ada lagi? Izin bertanya, Baik. Pak.
Kalau nggak ada, Ya, ya Ya Pak, silakan, silakan. yang ingin saya tanyakan ini mengenai retrovirus Pak. Jadi tadi mungkin Bapak sudah menjelaskan mengenai Iya. salah satu contoh retrovirus yaitu HIV yang tadi sudah dijelaskan mengenai siklus hidupnya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak. Jadi kenapa sampai sekarang itu perkembangan dalam dunia medis dalam hal ini terapi HIV itu masih belum dikembangkan lebih lanjut. Dalam hal ini mengenai target terapi terhadap reseptor virus tersebut itu sendiri untuk masuk ke dalam sel. Memang sampai sekarang pilihan terapi yang sampai sekarang itu kan masih berfokus untuk replikasi virus ketika dia sudah masuk ke dalam sel. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum ada target terapi untuk khususnya untuk reseptor dari virus tersebut itu sendiri untuk bisa masuk, Pak? Apakah memang hanya semata-mata variasi genetik ataukah menurut Bapak apakah ada hal lain, Pak? Mohon infonya, Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya problem untuk mendesain suatu vaksin RNA itu kan sampai sekarang masih belum terpecahkan. Maksudnya problem utamanya ya memang tadi ya bahwa virus itu sangat mudah berubah gitu. Materi genetiknya mudah berubah dan itu akan membuat vaksin yang sudah didesain untuk menetralisir virus tersebut menjadi nggak efektif lagi. Seperti uh, itu tadi virus influenza kan sampai sekarang nggak ada vaksinnya. Dan uh, untuk menetralisir vaksin HIV itu misalnya ya bisa aja kita mentarget uh, protein yang ada di permukaan virus tersebut ya, virus HIV yang dipakai untuk menginfeksi targetnya, itu bisa di situ. Terus kemudian bisa juga mentarget enzim-enzim yang diperlukan untuk mereplikasi DNA-nya, itu juga bisa. Tapi tidak tersedianya sampai sekarang vaksin yang ampuh ya untuk menetralisir HIV itu mungkin yang itu tadi ya, karena uh, virus itu gampang sekali bermutasi, sehingga sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang benar-benar uh, bisa melumpuhkan HIV tersebut ya. Saya sendiri kurang itu mengikuti perkembangan perkembangan virus HIV ini ya, maksudnya perkembangan vaksin HIV ini. Yang tapi yang menurut saya itu tadi ya, problem utama dari pengembangan vaksin untuk menetralisir virus RNA itu ya karena tadi ya virusnya gampang sekali bermutasi gitu, sehingga sangat susah untuk menetralisir dari virus RNA tersebut gitu. Yang saya tahu gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yudi ya tadi yang nanya. Ya, ya. Kalau targetnya sih bisa macam-macam ya, bisa protein yang dipakai untuk menginfeksi targetnya, dan itu kan dikode oleh gen juga protein tersebut. Kalau dia bermutasi, dan terus vaksin yang sudah didesain untuk mentarget supaya virus tersebut nggak bisa masuk ke hostnya, menjadi nggak efisien lagi. Bisa juga yang gen yang diperlukan atau protein yang diperlukan untuk mereplikasi DNA itu pasti dikode oleh DNA juga, oleh gen juga, dan itu kalau mengalami mutasi akhirnya menjadi nggak efektif juga gitu. Oke, itu prinsipnya, karena virus itu gampang bermutasi sehingga sangat susah untuk membuat vaksin yang benar-benar satu untuk semua, itu susah sekali. Oke, baik. Kalau
tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan kuliah sampai sini ya. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Nanti Fabel tolong ingatkan saya lagi ya, kapan jadwalnya ya. Iya, Bapak. Ya, Insya ya, Allah minggu depan sih, Pak, ada lagi jadwal minggu Bapak. depan ya. Oke. Iya. Baik. Oke, saya izin leave ya.